Oke, 10 langkah yang sebetulnya sangat mudah, tapi harus kamu lakukan supaya kamu bisa jadi sultan dengan passive income. Sekali lagi, sultan dengan passive income. Dan dalam video ini yang saya akan share, itu adalah sesuatu yang saya lakukan. Dan kamu juga bisa lakukan karena kamu nggak perlu skill khusus, kamu nggak perlu keterampilan khusus, kamu nggak usah sekolah 10 tahun seperti kalau kamu mau jadi dokter untuk kamu bisa melakukan apa yang saya share di dalam video ini. Yang kamu harus lakukan pertama itu adalah nonton video ini sampai habis. Kenapa? Karena banyak orang, banyak banget netizen yang ngerasa sok pinter, sok ngerti, sok hebat. Cuma nonton setengah, akhirnya mereka komen sana sini, komen yang nggak jelas. Dan yang ada hidup mereka pasti akan gitu-gitu aja. Percaya sama saya, hidup mereka akan gitu-gitu aja. Jadi kalau kamu hidupnya mau gitu-gitu aja, ya udah silakan nonton video ini sedikit aja. Ngerasa sok bisa, sok ngerti, lalu kemudian ya udah terserah kamu mau ngapain. Atau kalau kamu komit mau memperbaiki hidupmu secara finansial, sekali lagi secara finansial, dan kamu ingin lebih baik secara keuangan, nonton video ini sampai habis. Lalu kemudian komit praktekkan, karena apa yang saya share di sini sudah saya lakukan dan ini adalah sesuatu yang works. Untuk detailnya mungkin berbeda antara saya, kamu, dan orang-orang lain mungkin berbeda, tapi secara garis besar apa yang saya share di sini works for everybody, bekerja untuk siapapun. Dan ini adalah sesuatu yang bukan saya penemunya. Saya juga mengikuti orang-orang yang udah sukses, orang-orang yang udah bebas secara finansial. Saya pelajari bagaimana cara mereka bermain, saya tiru, ATM, amati, tiru, mentah-mentah, dan dimodifikasi sesuai dengan kemampuan dan kesukaan saya. Oke? Nah, jadi gini, langkah pertama apa? Langkah pertama, kamu harus paham dulu passive income itu apa, supaya kamu nggak terlalu tinggi ekspektasinya berharap, oh namanya passive income, saya tidur aja kayak wortel, diem aja, kayak tomat, kayak mangga, diem aja, tiba-tiba ada uang entah dari mana masuk ke kantong saya, masuk ke rekening saya, itu namanya salah transfer. Jadi passive income itu adalah penghasilan, namanya income, penghasilan yang akan terus mengalir ke rekeningmu atau ke dompetmu atau ke kantongmu dengan sedikit usaha, atau akan terus mengalir ketika sistemnya udah jadi, dan dia akan terus mengalir dengan atau tanpa bekerja karena sistemnya udah ada. Artinya apa? Dengan kata lain, passive income adalah kerja sekali hasilnya berkali-kali, bikin sekali hasilnya berkali-kali, bangun sekali sistemnya, hasilnya, income-nya akan datang berkali-kali terus-menerus. Itulah yang namanya passive income. Artinya perlu kerja nggak? Yes, tetap perlu sekali di awal kamu bikin. Oke? Itu namanya passive income. Kamu harus paham dulu apa itu passive income. Jadi yang ekspektasimu tuh terjaga gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya tidur out of nowhere tiba-tiba duit masuk, tuh nggak ada. Harus dikerjakan minimal sekali, lalu kemudian hasilnya datang terus-menerus. Itu yang pertama. Sumbernya dari mana aja? Macam-macam. Ada yang dari sewa properti, dari dividen saham, dari online course, dari e-book, macam-macam. Dari mana aja bisa, dari emas, dari mana aja bisa. Oke, yang kedua, setelah kamu paham, oke, itu adalah passive income, kamu udah paham. Nomor 2 yang kamu harus lakukan adalah kamu harus ngitung berapa sih biaya hidupnya, berapa biaya hidupmu, berapa ongkos atau biaya dari gaya hidup yang ideal yang kamu inginkan. Misalnya, kamu orangnya suka jalan-jalan, suka traveling, dan dari semua biaya traveling dan segala macam, untuk makan, tempat tinggal, akomodasi, lalu kemudian untuk party-partinya, misalnya kamu perlu 100 juta per bulan. Ini contoh aja, kamu perlu 100 juta per bulan. Angka ini adalah angka goalmu, angka tujuanmu. Kenapa? Karena ketika nantinya passive income udah melebihi angka tersebut, artinya kamu udah financially free. Udah free yang kayak sultan. Karena kamu nggak perlu
mengubah gaya hidupmu, nggak perlu menurunkan gaya hidupmu. Kamu udah nggak perlu kerja lagi, kamu udah bebas. Mau lanjut kerja silakan. Namanya bebas tuh artinya gini, mau lanjut kerja boleh, mau nggak kerja pun nggak masalah. Kamu nggak perlu mengubah gaya hidupmu. Ada orang-orang yang sekarang karena dia bekerja, gajinya sangat besar, oh gaya hidupnya mantap, mobilnya mewah, lalu kemudian liburan terus, wah. Tapi begitu mereka selesai kerja, rumahnya ganti ke rumah yang lebih kecil, kalau perlu yang ngontrak sekalian atau enggak yang ngekos sekalian. Yang tadinya naik mobil mewah, naik Alphard, tiba-tiba ganti jadi sepeda, tiba-tiba ganti jadi naik angkot, jadi ganti bus umum. Itu namanya belum financial freedom. Financial freedom adalah kalau sekarang kamu naik Alphard, ya udah kamu tetap bisa naik Alphard meskipun kamu udah nggak kerja lagi. Yang namanya financial freedom, kamu tiap weekend sekarang ke Bali misalnya. Kamu kalau udah financial freedom, tanpa kerja pun tetap bisa tiap weekend ke Bali. Itu yang harus dipertahankan. Nah, angkanya berapa itu kamu yang hitung, karena kamu yang tahu goalmu maunya ada di mana. Oke? Setelah kamu dapat angkanya berapa, maka langkah ketiga adalah kamu memilih mau passive income yang mana. Kamu pilih, kamu mau passive income berupa apa? Ada orang-orang yang suka banget dengan saham, gas saham aja. Ada orang-orang kalau kayak saya suka properti, udah 99% income saya keluarkan, saya investasikan di properti. Ada orang yang sukanya kripto, gaskan kripto, it's okay, nggak apa-apa. Ada pecinta reksadana, gaskan reksadana, nggak ada masalah. Semua aset itu bagus. Saya nggak pernah mengatakan, oh reksadana itu jelek loh, hati-hati loh sama reksadana. Enggak, saya nggak pernah kayak gitu. Semua aset itu bagus. Tapi yang bikin aset itu jelek adalah investornya yang nggak ngerti. Atau sorry, bukan investor, spekulannya. Contoh, saya cinta banget sama properti. Hampir semua aset yang saya beli itu adalah berupa properti. Tapi ada nggak orang yang bangkrut di properti? Ya ada, mereka adalah spekulan. Beli apartemen, berharap harganya naik, ternyata harganya malah nggak naik. Berharap bisa disewakan, ternyata mereka nyewainnya nggak ngerti gimana caranya disewain, nggak laku-laku, nggak jadi income. Habis itu cicilan tetap jalan, akhirnya apa yang terjadi? Apartemennya disita. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak banget. Karena nggak ngerti gimana mainnya. Kalau ngerti gimana mainnya, gimana aturannya, gimana cara kerjanya. Oke, saya punya villa, disewakan, tersewa hampir setiap hari, selalu full. Okupansinya 95% ke atas. Kenapa? Karena saya ngerti. Oh, kalau mau punya villa di sini loh. Kalau mau punya villa itu speknya harus seperti ini, sehingga yang menyewakan gampang. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh. Kalau kamu mau investasi saham, kamu harus ngerti gimana cara milih emiten-emiten yang kemudian potensinya naik terus, misalnya yang rajin membagikan dividen. Nah, ini adalah contoh. Kamu mau invest di mana? Kamu harus pilih mau di mana. Oke? Lalu kemudian yang keempat, kamu mulai dengan small step, mulai dengan langkah kecil. Small stepnya apa? Kalau saya selalu menyarankan mulai dengan yang tanpa modal dulu. Kalau yang pakai modal saham, oke, bisa kecil. Cari aja saham-saham yang harganya emiten-emiten yang harganya masih murah, misalnya harganya 10.000 gitu kan. Kamu modal 1 juta udah bisa tuh beli itu. Atau yang harganya 3.000, kamu modal 300.000 udah bisa tuh punya sahamnya. Mulai dari kecil, start small. Atau yang tanpa modal. Kenapa saya selalu bilang YouTube channel? Kenapa saya selalu bilang affiliate TikTok? Kenapa? Itu tanpa modal. Saya sudah melakukan dan hasilnya bagus. Menghasilkan luar biasa. Selama ngerti gimana caranya. Tapi namanya tanpa modal. Tanpa modal artinya tanpa resiko. Kalaupun yang saya lakukan salah, misalnya saya bikin akun TikTok pasang keranjang kuning tapi nggak laku-laku. Masalah nggak? Ya enggak. Karena nggak pakai modal. Kalau saya pakai modal, misalnya saya beli saham saya beli saham Bank BCA, ternyata sahamnya turun, ya resiko saya, ada resikonya karena ada modalnya. Atau saya beli saham, ternyata sahamnya saham gorengan, begitu dia hancur, jatuh, saya jual nggak bisa, nyangkut, ya itu resiko karena ada duit, karena saya pakai modal, itu ada resiko. Tapi kalau saya bikin YouTube channel, ternyata nggak ada yang nonton, resikonya apa? Ya nggak ada resiko, karena toh nggak ada modalnya. Nah, makanya start small. Kalau saya selalu start small, tapi start now. Nah, lalu kemudian setelah yang keempat kamu paham, mulai dengan langkah yang kecil. Yang kelima,
bangun sistem yang bisa bekerja otomatis. Maksudnya apa? Saya spill dikit aja. Saya punya puluhan YouTube channel, oke? Masing-masing YouTube channel videonya ada ratusan. Dan setiap video, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik memberikan saya passive income. Saya mulai dari small, oke? Dari satu YouTube channel, satu video sehari. Nah, ketika kemudian, wah ini udah mulai menghasilkan, saya mulai meng-hire tim. Jadi sekarang mereka yang ngebikin videonya. Di banyak YouTube channel saya, mereka yang bikin kontennya. Itu adalah membangun sistem supaya bisa bekerja dengan jauh lebih efektif dan lebih efisien dengan membangun tim. Itu namanya membuat sistem yang bekerja buat kita. Mungkin ada yang mikir sekarang, loh tapi kalau misalnya ada timnya berarti itu active income dong? Enggak juga, karena saya nggak pernah ngapa-ngapain, videonya muncul terus kok. Dan videonya pun ngasilin income terus kok, dengan atau tanpa saya harus bikin konten lagi tetap bekerja. Seperti itu. Lalu kemudian properti misalnya, saya punya tim, saya punya perusahaan yang kerjaannya adalah menyewakan atau mengelola properti. Mengelola properti, mau itu hotel, mau itu apartemen, mau itu villa. Jadi saya beli villa dikelola oleh tim saya sendiri, dan kita juga mengelola villa-villa orang lain. Enak apa enak banget, itu namanya otomatisasi. Itu namanya membangun sistem supaya bisa bekerja, mengotomatisasikan lagi passive income-nya, grow terus semuanya. Kayak gitu. Itu adalah contoh bagaimana kita membangun sistem. Sama, jadi affiliate marketing di TikTok juga sama cara kerjanya. Simple, semuanya sangat simple. Yang penting bekerja semua secara otomatis karena udah ada sistem di belakangnya. Lalu kemudian, itu nomor 5, bangun sistem. Nomor 6 yang kamu lakukan adalah setelah works. Yang pertama berhasil, yang kedua berhasil. Mulai diversifikasi. Diversifikasinya apa? Nah ini hati-hati nih. Banyak orang yang berpikir diversifikasi artinya saya harus invest di emas, di saham, deposito, saya harus invest di obligasi, saya harus mau di mana-mana. Enggak, kalau saya enggak. Ini saya ya. Kamu bagaimana ya terserah kamu nantinya. Diversifikasi, kalau saya diversifikasinya adalah gini. Saya punya satu akun TikTok seller yang kemudian fokus di industri skincare. Oke. Jadi ada banyak tuh barang-barang skincare saya affiliatein. Affiliate. Oke. Berhasil. Passive income-nya gede tuh. Saya mulai akun kedua. Fokus di mana? Industri parenting. Buat anak-anak bayi. Ada yang ada yang jualan popok lah kontennya, ada yang jualan mainan anak, ada yang jualan buku bergambar anak, ada yang jualan baju anak dan segala macamnya. Parenting. Sampai stroller semuanya ada tuh, lengkap tuh. Botol susu bayi, sampai untuk empasi dan segala macamnya. Buat saya itu diversifikasi. Lalu kemudian bikin akun yang ketiga, fashion. Mengafiliatkan apa? Produk-produk baju hijab misalnya. Lalu kemudian untuk celana kerja misalnya, jas dan segala macamnya, baju pantai, celana dalam, macam-macam. Jadi buat saya itu udah termasuk diversifikasi, meskipun semuanya secara konteks adalah affiliate TikTok, tapi ada macam-macam tuh. Properti pun sama. Pertama apartemen works, mulai ke villa, yang rumah yang landed disewakan harian. Lalu kemudian ketika works diversifikasi lagi, hotel. Ketika hotel works, jangan cuma di Jakarta aja, jangan cuma Jabodetabek aja, mulai ke Jawa Barat. Sekarang udah ada di Jawa Timur, udah ada di Bali juga. Jadi itu juga diversifikasi. Meskipun tetap sama properti, tapi jenisnya berbeda dan lokasinya pun berbeda. Seperti itu. Jadi itu namanya diversifikasi kalau buat saya ya. Kalau buat kamu diversifikasi artinya harus ada saham, ada emas, ada reksadana, ada macam-macam. Ya silakan, nggak apa-apa. Tapi idenya kamu ngerti. Idenya adalah ada macam-macam, ada diversifikasi. Jadi nggak cuma di satu tempat aja. Lalu kemudian yang nomor 7, nah ini yang penting. Kalau kamu mau mendapatkan passive income, misalnya 100 juta per bulan, 200 juta per bulan untuk bisa bayarin biaya hidupmu, maka step nomor 7 ini sangat penting. Yaitu adalah mereinvestasikan passive income. Jadi kamu udah punya passive income nih, digulung lagi. Misalnya contohnya,
kamu jadi affiliate works, berhasil jalan gitu, dapat passive income udah jalan nih dari affiliate marketing, dapat komisi nih udah jalan nih. Kamu dapat komisi, jangan kemudian itu kamu pakai buat cicil handphone. Jangan, sayang banget. Mendingan itu kamu gulung lagi dalam bentuk apa? Dalam bentuk iklan misalnya. Kamu udah mulai nih ngiklanin nih konten-kontenmu supaya makin banyak lagi komisi ya, digulung lagi. Hasil dari komisi kamu gulung iklan lagi dan segala macamnya. Kalau perlu cari influencer, cari BA segala macam, makin kenceng jualannya. Itu kalau konteksnya adalah affiliate marketing. Kalau di YouTube channel juga sama. Mulai hire team, kalau saya tuh hire team tuh. Jadi income dari AdSense saya pakai buat gaji karyawan. Nanti karyawan ini bisa bikin lebih banyak lagi video sehingga terus bergulung kayak gitu. Nomor 8. Step nomor 8. Pantau dan optimalkan terus. Ingat loh. Jadi yang namanya passive income, kamu bikin sekali, income-nya berkali-kali. Tapi kalau kamu mau passive income lebih banyak, kamu sesekali kamu pantau dan kamu evaluasi. Dioptimalkan lagi. Oh kayaknya channel YouTube di bidang otomotif kita belum punya nih. Nah misalnya saya lagi ngumpul sama tim saya bilang oke, otomotif belum ada nih, ayo kita bikin. Lalu kemudian dari yang kontennya tentang anak, mainan anak di YouTube channel saya, yang konten mainan anak, kayaknya agak kurang nih, kayaknya bisa lebih banyak lagi digas view-nya kalau misalnya kita bikin angle-nya seperti ini, unboxing mainan dan lain-lain. Jadi itu adalah contoh mengoptimalkan passive income. Properti saya kayaknya ini Lampung nih lagi bagus loh, karena ada jalan tol. Orang Palembang nih mainnya ke Lampung sekarang karena Lampung pantainya bagus banget. Ayo kita mulai jajaki properti di Lampung. Contohnya kayak gitu. Jadi kita optimalkan, kita pantau, optimalkan terus supaya lebih baik, gulungannya lebih banyak lagi. Lalu kemudian nomor 9, fokus adalah jangka panjang. Ingat loh, nggak ada yang namanya sekarang saya mulai investasi karena saya udah termotivasi nonton videonya Next Level Indonesia. Mulai termotivasi berharap minggu depan tiba-tiba punya passive income 1 miliar per menit. Wah ya nggak mungkin dong. Nggak gitu cara kerjanya. Cara kerjanya adalah kita bicara ini adalah long term. Long term itu bukan artinya 80 tahun, nggak juga. Itu mah reinkarnasi 10 kali tuh baru bisa tuh dapat passive income tuh. Nggak gitu. Yang bener adalah kita bicara kasih diri kita waktu 5 tahun deh, maksimal 5 tahun, dan kita lihat tercapai nggak 100 juta per bulan. Yang penting selama 5 tahun tuh konsisten, komitmen, jalan terus, fokus. Temen ngajakin jalan, ngajakin nongkrong, ntar aja deh 5 tahun lagi kalau udah passive income juga lu ngejar gua lagi kok. Banyak loh orang-orang kayak gitu loh, takut ditinggal sama temen, akhirnya mereka mengorbankan mimpinya jangka panjang untuk kenikmatan sesaat saat ini. Takut dikatain sombong sama temennya. Saya nggak pernah takut dikatain sombong sama teman-teman saya. Karena toh ketika uang saya banyak, mereka datang minimal mau minjem duit saya bisa kasih gitu loh. Dia pinjem dong 20 juta, ya udah nih ada 10 juta lo ambil aja. Enak atau enak banget? Enak atau enak banget? Mereka nggak akan ninggalin kita kok. Kalau kita punya manfaat, kita punya value, mereka pasti cari kita kok. Enak atau enak? Nah makanya kita harus berpikir jangka panjang. Jangka panjang. Investasikan diri kita, waktu kita, effort kita untuk apa yang mau kita capai di jangka panjang nantinya. Fokus jangka panjang. Oke? Lalu kemudian nomor 10, kalau kamu udah melakukan 1-9, maka fokus nomor 10 adalah nikmati passive income-kamu. Selamat karena kamu sudah bisa mencapai yang namanya kebebasan finansial. Kalaupun misalnya goalmu adalah 500 juta per bulan. Setelah 5 tahun belum 500 juta per bulan, tapi minimal kamu udah punya passive income berkali-kali lipat dari gajimu saat ini. Nikmatilah passive income-nya karena pada saat itu kamu udah nggak perlu kerja karena harus kerja. Kamu mungkin tetap bekerja karena pekerjaanmu adalah sesuatu yang merupakan panggilan dari hidupmu dan keep doing. Elon Musk, orang terkaya di dunia pun masih tetap kerja. Kenapa? Karena impiannya adalah membawa manusia ini ke Mars. Karena impiannya adalah sesuatu yang sangat besar yang merupakan panggilan jiwanya. Mark Zuckerberg udah super kaya tetap kerja. Kenapa? Karena passionnya adalah mengkonekkan semua manusia di dunia ini.
Warren Buffett masih kerja. Kenapa? Karena passionnya adalah investasi. Nah, jadi orang-orang tuh bekerja mengejar passionnya, bukan kerja karena harus bayar cicilan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.